Perkenalkan, nama saya Nyom Putraningsi, NPM 23471002P, Manajemen 22A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasokan atau Supply Chain Management atau SCM adalah pendekatan sistematis untuk mengordinasikan seluruh aktivitas yang terlibat dalam merencanakan, memperoleh, mengkonversi, dan menggerakkan bahan baku dan produk jadi dari pemasok hingga pelanggan akhir. Ini mencakup koordinasi dan integrasi semua fungsi penting dalam rantai pasokan, termasuk pengelolaan produksi, penyimpanan, distribusi, logistik, manajemen inventaris, serta pengelolaan informasi yang terkait dengan aliran barang dan jasa. Elemen dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama, pemasok, supplies, organisasi atau individu, penyediaan bahan baku, komponen atau layanan yang diperlukan untuk produksi produk atau penyediaan layanan. Yang kedua, produksi. Manufacturing, proses transformasi bahan baku menjadi produk. Jadi melalui proses produksi dan perakitan. Yang ketiga, distribusi. Distribution. Distribusi fisik, produk dari pabrik ke gudang pusat distribusi dan akhirnya ke pelanggan. Yang keempat, transformasi, transformation. Pengangkutan fisik produk melalui berbagai jalur transformasi seperti darat, udara, air, dan rel. Tujuan manajemen rantai pasok. Tujuan manajemen rantai pasok, Supply Chain Management SCM, mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keseluruhan rantai pasokan dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan serta pelanggan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari manajemen rantai pasokan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu tujuan utama dari SCM adalah meningkatkan efisiensi dalam setiap tahapan dari rantai pasokan termasuk penggandaan, produksi, penyimpanan, distribusi, dan layanan pelanggan. Dengan meningkatkan efisiensi operasional, perusahaan dapat mengurangi play produksi dan meningkatkan margin keuntungan. Yang kedua, optimalisasi stok dan inventaris. Manajemen rantai pasokan bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat stok dan inventaris dalam rantai pasokan. Hal ini melibatkan pengelolaan stok yang tepat untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan resiko obsolescensi, sementara tetap memastikan persediaan produk untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan. SCM bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk atau layanan yang tepat waktu, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan mengoptimalkan rantai pasokan, perusahaan dapat meningkatkan responsibilitas terhadap permintaan pelanggan dan memberikan layanan yang lebih baik. Yang keempat, penurunan lead time. Tujuan SCM adalah untuk mengurangi lead time atau waktu yang dibutuhkan untuk penyimpanan proses dan pemesanan produk hingga pengiriman kepada pelanggan. Dengan mempercepat waktu, siklus produk perusahaan dapat menjadi lebih responsif terhadap perusahaan permintaan pasar dan mengurangi biaya yang terkait dengan siklus pengelolaan stok. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi dengan pemasok SCM, mempromosikan kolaborasi yang erat dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya dalam rantai pasokan. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, meningkatkan visibilitas, dan berbagai informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja keseluruhan rantai pasokan.
Yang keenam, mengelola resiko rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang terkait dengan rantai pasokan, seperti gangguan pasokan, perubahan harga bahan baku, atau perubahan regulasi. Dengan memahami dan mengelola resiko ini, perusahaan dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap operasi mereka. Yang ketujuh, meningkatkan keunggulan. Kompetitif. Tujuan akhir dari SCM adalah untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan mengoptimalkan rantai pasokan mereka, perusahaan dapat mencapai defisiensi produk, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperoleh posisi yang lebih kuat di pasar. Sekian dan terima kasih.